Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Brilianti Arif dengan NIM 4401422001. Di sini saya akan melakukan storytelling sebagai bentuk penugasan mata kuliah biodiversitas. Saya sendiri mengambil tema kearifan lokal dengan judul menelisik keanekaragaman flora sebagai bahan dasar pembuatan jamu tradisional di Desa Gendasari. Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Hal inilah yang membuat Indonesia kaya akan keanekaragaman flora. Flora atau yang sering kita sebut sebagai tumbuhan memiliki berbagai manfaat, salah satu di antaranya sebagai obat-obatan. Contohnya di Desa Gendasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap yang menggunakan tanaman herbal sebagai bahan dasar jamu tradisional. Jamu tradisional di Desa Gendasari berkembang sejak tahun 1980-an. Jamu yang berkembang adalah jamu godok atau rebus dan jamu gandring, yaitu jamu yang dibuat dengan cara menumbuk tanaman herbal dan dicetak dalam bentuk padat. Jamu menjadi ikon Desa Gendasari sejak berdirinya perusahaan jamu HPJA atau Himpunan Perajin Jamu Jawa Asli yang disusul perusahaan lainnya, yang dalam pendistribusiannya merambah hingga keluar Pulau Jawa. Walaupun kemudian terjadi kemunduran pada jamu produksi Desa Gendasari yang disebabkan karena adanya segelintir produsen yang menggunakan bahan kimia obat sebagai campuran jamu. Dalam pembuatan jamu tradisional ini menggunakan berbagai macam tanaman herbal, beberapa di antaranya yaitu temulawak, temu giring, delingo, mengle, kapulaga, sambiloto, beratawali, kunyit, jahe, lempuyang, dan jinten. Bahan-bahan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Berikut saya akan menjelaskan karakteristik masing-masing dari bahan yang digunakan sebagai bahan dasar jamu produksi Desa Gendasari. Yang pertama adalah temulawak atau Curcuma xanthorrhiza. Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Tanaman ini banyak ditemukan di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi. Warna rimpangnya coklat kemerahan, mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak atsiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal, antiinflamasi, obat jerawat, anti anemia, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antioksidan, antimikroba, dan pencegah kanker. Yang kedua ada temu giring atau Curcuma hiniana. Merupakan jenis tanaman semak semusim berbatang semu dan berdaun tunggal. Daunnya ini berwarna hijau, rimpangnya berwarna kuning, tumbuh liar di pekarangan dan ladang pada tanah lembab dan sedikit cahaya. Biasanya tumbuh di awal musim penghujan. Temu giring ini mengandung minyak atsiri, senyawa kimia felonik, flavonoid, dan kurkumin. Sehingga tanaman ini dipercaya dapat mengobati cacingan, antiinflamasi, menurunkan trigliserida, mencegah kanker, mempercepat penyembuhan luka, anti penuaan, anti diare, antioksidan, dan hepaprotektif. Kemudian delingo atau Corvus calamus. Tumbuhan ini tumbuh di wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi. Tempat yang ideal untuk tanaman ini adalah tanah basah hingga berlumpur. Mempunyai daun yang kaku, keras, dan memanjang. Rimpang mudanya memiliki kulit berwarna putih dan rimpang tua memiliki kulit berwarna coklat. Bagian dalam rimpang berwarna putih ketika ia hidup di lahan yang basah. Sedangkan rimpang yang hidup di lahan yang relatif kering memiliki warna merah muda. Sama seperti daunnya, rimpang delingo juga mempunyai aroma harum yang khas. Delingo memiliki kandungan senyawa kimia monoterpen, sesquiterpen, fenilpropanoid, flavonoid, dan senyawa alfa dan beta asaron. Hal ini membuat tanaman dapat meredakan peradangan dan demam, mengobati gangguan syaraf, membantu proses metabolisme, dan sebagai obat penenang. Yang keempat yaitu bangle atau Zingiber montanum. Tumbuhan ini memiliki rimpang agak bundar, pendek, serta tidak banyak bercabang, dengan kulit luar bercorak coklat muda serta berdaging. Rimpang berwarna oranye tua maupun kecoklatan. Bangle mengandung asam organik, mineral, lemak, gom albuminoid, gula, damar, serta minyak atsiri. Bangle dapat meredakan sakit kepala, obat sakit kuning, demam, sakit perut, rematik,
rematik, cacingan, antioksidan, meningkatkan nafsu makan, dan obat batuk. Kemudian kapulaga atau Amomum cardamomum. Kapulaga tergolong ke dalam herba yang membentuk rumpun. Bentuk buah menyerupai telur dengan warna kuning kelabu yang berbulu. Di satu buah kapulaga ada 3 ruang yang dipisahkan oleh selapu tipis. Setiap ruangnya terdapat 5-6 biji yang berwarna coklat atau hitam. Tanah yang cocok untuk ditanami kapulaga adalah tanah latosol, andosol, aluvial, ponsolit merah kuning, dan mediteran yang memiliki humus tebal berdrainase. Kandungan yang terdapat pada kapulaga adalah minyak, protein, gula, lemak terpenol, alfa-borneol, beta-kamper, dan silikat yang manfaatnya untuk memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan lambung, memperlancar peredaran darah, menghilangkan rasa nyeri, menjaga kesehatan ginjal, dan menjaga kesehatan jantung. Yang keenam yaitu sambiloto atau Androcrapis paniculata. Sambiloto memiliki daun tunggal bertangkai pendek yang berwarna hijau tua. Mengandung zat aktif yang disebut Andrografolida yang terdapat pada bagian batang dan daun tanaman. Sambiloto ini memiliki sifat anti radang, antibakteri, dan antivirus. Manfaat sambiloto meringankan gejala flu, memperkuat daya tahan tubuh, meredakan peradangan, meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah. Kemudian Bratawali atau Tinospora cardifolia. Bratawali merupakan tanaman merambat yang tersebar di daerah tropis dan subtropis dan membutuhkan banyak sinar matahari. Dipercaya dapat mengatasi demam, disenteri, masalah kulit, hingga diabetes karena tanaman ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin C, dan berbagai mineral seperti fosfor, kalium, mangan, kalsium, zinc, zat besi, tembaga, antioksidan, flavonoid, alkaloid, glikosida, tanin, steroid, dan terpeno. Yang kedelapan yaitu lempuyang atau Zingiber zerumbet. Lempuyang merupakan tanaman semak semusim berbatang semu. Tanaman ini batangnya merupakan perpanjangan pelepah daun yang membentuk bulat. Daun lempuyang berwarna hijau, berbentuk bulat telur panjang, ujungnya meruncing dan bagian tepi rata. Lempuyang mengandung zat zerumbon yang memiliki efek antioksidan, anti radang, anti diabetes, antibakteri, anti kanker, dan meringankan peradangan, meredakan demam, meringankan nyeri sendi, dan mengontrol gula darah. Kemudian jinten hitam atau Nigella sativa. Tanaman jinten hitam memiliki batang berwarna hijau dan berbulu kasar. Jinten ini dapat ditemukan di semak-semak. Tanaman tergolong tanaman dengan akar tunggang dan mengandung karbohidrat, protein, serat, kalsium, zat besi, asam oleat, asam linoleat, serta minyak atsiri. Jinten hitam memiliki efek antibakteri, diuretik, anti peradangan, dan analgesik yang mampu memperkuat kekebalan tubuh serta baik untuk kesehatan ginjal, lambung, serta hati. Kemudian yang ke-10 adalah kunyit atau Curcuma domestic. Kunyit termasuk tanaman herbal yang tumbuh sepanjang tahun dengan ciri bunga berwarna kuning, daunnya lebar, serta termasuk famili ginger dan dapat tumbuh pada iklim tropis. Kunyit memiliki batang pendek, daun berumbai, serta rimpang pendek dan tebal. Kunyit mempunyai kandungan kurkumin yang memiliki efek farmakologi. Di antaranya sebagai anti kanker, anti inflamasi, anti bakteri, anti koagulan, anti hiperpatotoksik, anti diabetik, dan anti rematik. Kemudian jahe atau Zingiber officinale. Tanaman jahe membentuk rimpang yang berbentuk umbi. Besar kecilnya tergantung kepada jenisnya. Rimpang yang terbentuk agak pipih ke pinggir membentuk cabang dan ranting, saling tindih sehingga suatu saat dapat membentuk gumpalan rimpang yang agak tebal. Jahe mengandung sejumlah senyawa fenol yang bersifat antioksidatif yang diduga dapat menjadi pelindung sel dari kerusakan. Jahe memiliki khasiat untuk mengobati penyakit impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit kepala, dan masuk angin. Yang terakhir adalah kencur atau Kampferia galana. Kencur merupakan ternak tahunan, berbatang basal, tidak begitu tinggi, dan tumbuh dalam rumpun. Memiliki daun tunggal berwarna hijau dengan pinggir merah kecoklatan dan bergelombang. Bentuk daun corong lebar sampai bundar berujung runcing, pangkal berlekuk, dan tepinya rata. Bagian tanaman kencur yang sering digunakan adalah rimpang, akar, dan daun. Tanaman ini merupakan salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae.
Limpang tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dapat dimanfaatkan sebagai stimulan. Ekstrak tanaman memiliki efek antiinflamasi, analgesik, antidiare, antibakteri, sedatif, sitotoksik, insektisidal, antelmintik, dan antioksidan. Nah, jadi itu tadi merupakan karakteristik dari masing-masing tanaman yang digunakan pada jamu produksi Desa Kendasari. Berdasarkan Union of Conservation of Nature atau IUCN, tanaman-tanaman yang digunakan dalam pembuatan jamu di Desa Kendasari ini sebagian besar memiliki status konservasi data division. Namun, tumbuhan-tumbuhan tersebut tidak terancam punah dan masih banyak ditemukan di Indonesia. Walaupun masih banyak ditemukan, tetapi alangkah lebih baiknya jika pemanfaatannya dilakukan secara bijak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.